Rahim, kita lanjutkan. Berikutnya adalah mauqifuhu minal ahkamil fiqhiyati. Mauqifuhu metodenya dalam masalah hukum fikih ya. Bagaimana metode atau cara yang digunakan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam masalah hukum fikih ya. Yadhkurul ahkamal fiqhiyata al-waridata fil ayati. Yadhkuru, dia menyebutkan. Nah, jadi dhamir fa'ilnya sini huwa ya. Huwa, dia menyebutkan hukum-hukum fikih al-waridah, yang datang, yang terdapat fil ayati, di dalam ayat. Artinya ketika dalam sebuah ayat ada bahasan, ada persoalan tentang masalah fikih, maka Imam Ibnu Jarir menyebut atau menjelaskan hukum-hukum fikih yang terdapat di dalam ayat itu. Wa aqwalal ulama'i, juga menyebutkan pendapat-pendapat ulama. Jadi aqwal jamak dari qaul ya, qaul perkataan, kalau aqwal perkataan. Jadi Imam Ibnu Jarir juga menyebutkan perkataan-perkataan atau pendapat-pendapat ulama, wa madzahibihim, dan juga mazhab-mazhab mereka. Nah, mungkin beliau mengutip ulama fikih mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan seterusnya. Namun wa yakhtaru ahadahuma, kemudian beliau memilih. Jadi yakhtaru artinya memilih. Ahadahuma, salah satu dari keduanya. Artinya ketika beliau menyebutkan menurut ulama Hanafiyah begini, menurut ulama Maliki begini, lalu kemudian beliau memilih. Wa yurajjihuhu, dan mentarjihnya. Mentarjih itu artinya mencari yang lebih kuat di antara pendapat-pendapat itu, bil adillatil ilmiyah, dengan dalil-dalil ilmiah. Wa yadhkuru, dan kemudian beliau menyebutkan ijma'al ummati, ijma' umat, domina, beliau menyebutkan ijma' umat yang terkandung di dalamnya ma yurajjihuhu minal aqwal, berangkat dari pendapat-pendapat yang beliau tarjih tersebut ya. Jadi tidak hanya sekedar memilih, tapi beliau mentarjih dengan dalil-dalil ilmiah dan menjelaskan mana pendapat yang diambil oleh jumhur dan mayoritas ulama dengan mengungkapkan tarjihnya itu. Wa huwa imamun mujtahid mutlak. Dan Imam Ibnu Jarir ini kapasitasnya juga seorang imam mujtahid mutlak. Nah, nanti kalau saudara belajar fikih atau usul fikih, kategori mujtahid itu ada bermacam-macam ya, atau bertingkat-tingkat, dan yang tertinggi itu mujtahid mutlak. Artinya beliau punya kompetensi untuk menjadi seorang mujtahid secara mutlak. Wa yurajjihul mufassiruna wa yarji'ul mufassiruna ila qawlihi, dan para mufassir banyak merujuk pendapat-pendapatnya. Jadi yarji'u merujuk ya. Al-mufassirun, para mufassir sesudahnya itu banyak merujuk kepada pendapat-pendapat Ibnu Jarir At-Tabari. Wahum ayalun alaihi, bahkan ya para ulama tafsir sangat tergantung ya, sangat membutuhkan, sangat tergantung terhadap penafsiran Imam Ibnu Jarir At-Tabari ini. Baik, ini metodenya dalam masalah fikih. Berikutnya kita masuk kepada mauqifuhu minal qiraat ya. Konsep beliau dalam masalah qiraat ya, atau dalam masalah ilmu qiraat. Metode beliau dalam masalah qiraat. Huwa min ulama'il qiraatil masyhurin. Huwa, lagi-lagi marja' dhamirnya kembali kepada Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Beliau adalah
seorang ulama qiraat yang masyhur ya, di antara ulama qiraat yang masyhur. Jadi beliau juga seorang ahli qiraat ya. Walidzalika, oleh sebab itu, dan karena demikian, nah kalau terjemahan Indonesia yang baiknya, oleh sebab itu, sebagai konsekuensinya beliau sebagai seorang ulama qiraat ya'tani itu memberikan perhatian lebih ya, memperhatikan, memiliki konsentrasi, memiliki perhatian lebih bidzikril qiraat, menyebutkan qiraat-qiraat wa ma'aniha. Jadi karena background beliau seorang ulama qiraat, makanya cenderung juga di dalam tafsirnya menyebutkan berbagai macam qiraat dalam sebuah ayat dan kemudian juga menjelaskan makna-maknanya. Wa yaruddu, dan kemudian beliau menolak ala syawadzi minha, menolak dari qiraat-qiraat yang syaz. Jadi kalau ada qiraat yang syaz tentu beliau berikan bantahan, beliau jangan. Wa ma tahwihi min taghyir wa tabdil li kitabillahi ta'ala. Dan juga beliau menolak ya perubahan-perubahan dan penukaran-penukaran yang terjadi dalam Al-Qur'an ya. Jadi salah satu cara menterjemah itu ya nanti akan sering bertemu ya. Kalau ada ma, ini ma mausul, kemudian setelah itu ada min, maka yang dimaksud oleh ma ini adalah yang sesudah min ya. Karena min ini namanya min bayaniyah. Maka oleh sebab itu kalau tidak langsung saja ke kalimat yang sesudah min. Dan beliau juga menolak perubahan, penukaran yang terdapat. Baru kita artikan kata kerjanya di dalam kitab Allah SWT. Jadi ketika memang ada bacaan-bacaan yang sudah melenceng, maka beliau akan langsung menolaknya atau menjelaskan kesalahannya. Kemudian berikutnya mauqifuhu minal israiliyat, yang terakhir ini ya. Belum, nomor 2 terakhir. Konsepnya dalam masalah israiliyat ya. Yuridu fi tafsirihi, yuridu asal dari aurada. Aurada yuridu mendatangkan. Kalau mendatangkan di dalam buku, maka terjemahannya yang pas adalah membubuhkan atau mencantumkan ya. Dia mencantumkan di dalam tafsirnya akhbar, berita-berita, wa qasas, kisah-kisah dari Ka'ab al-Ahbar, dari Wahab bin Munabbih, dari Ibnu Juray, dari As-Sudi. Siapa ini Ka'ab al-Ahbar, Wahab bin Munabbih, Ibnu Juray, As-Sudi? Ini adalah tokoh-tokoh riwayat Israiliyat. Nah, artinya apa? Kalau di dalam tafsirnya beliau mencantumkan berita-berita, kisah-kisah dari Ka'ab al-Ahbar, Wahab bin Munabbih, kemudian Ibnu Juray As-Sudi, berarti di dalam tafsirnya juga banyak cerita-cerita Israiliyat. Wa yata'aqqabuha bin naqdi. Lalu setelah beliau kutip riwayat-riwayat dari tokoh-tokoh Israiliyat ini, beliau mengikutinya dengan mengkritik ya, dengan mengkritik kisah-kisah itu. Walakinnahu lam yaltazim naqdu naqda jami'a ma yarwihi. Nah, tetapi kalau iltazama tadi artinya konsisten selalu, kalau lam yaltazim berarti tidak selalu. Tetapi beliau tidak selalu mengkritik semua riwayat yang terdapat di dalam kitabnya itu. Nah, ini ya, jadi beliau banyak mengutip, menyebutkan di dalam tafsirnya cerita-cerita Israiliyat, namun kemudian beliau mengkritik riwayat-riwayat itu, tetapi tidak selalu. Artinya ada pada bagian-bagian tertentu beliau tidak mengkritiknya, tapi hanya sekedar meriwayatkannya. Oke, baik. Yang terakhir, mauqifuhu minasy-sya'ri wan-nahwi wal-lughah ya. Konsep atau metode beliau dalam masalah syair, nahu dan bahasa ya. Yahtawi ala jumalin azimatin minal mu'alijat al-lughawiyyah wal nahwiyyah. Jadi beliau juga memasukkan ke dalam tafsirnya jumalin azimah, dalam jumlah yang besar, dalam jumlah yang banyak, minal mu'alijat al-lughawiyyah wan nahwiyyah, tentang persoalan-persoalan bahasa dan nahu ya.
Jadi masalah-masalah bahasa dan nahwu juga ada pembahasan-pembahasannya di dalam kitab tafsir ini. Iktasabal kitab biha syuhratan azimah. Ya, sehingga kitab ini juga dikenal dengan sebuah popularitas yang besar terkait pembahasannya dalam masalah bahasa ini. Yarji'u ila kalamil Arab kathiran. Beliau merujuk kepada ungkapan-ungkapan dalam bahasa Arab banyak. Jadi kalau mengartikannya, dahulukan banyaknya ini. Beliau banyak merujuk kepada kalam-kalam atau perkataan-perkataan bahasa Arab. Wa yurajjihu bihi ba'dul aqwal ahyanan. Dan kadang-kadang ahyanannya didahulukan, kadang-kadang beliau juga mentarjih sebagian pendapat-pendapat itu. Jadi beliau berikan penjelasannya dari pembicaraan-pembicaraan atau kalam-kalam atau bahasa Arab, lalu kemudian kadang-kadang beliau mentarjihnya. Wa yadhkuru asy'ar al-Arab al-qadimah. Beliau di dalam kitab tafsirnya juga menyebutkan syair-syair Arab klasik ya. Syair-syair Arab lama. Wa yastashhidu biha bisyaklin wasi'. Dan beliau berargumentasi. Kalau yastashhidu itu kan artinya mengambil saksi ya. Mengambil saksi. Maka terjemahan bebasnya berargumentasi dengannya. Wa yastashhidu biha, dan beliau berargumen dengannya bisyaklin wasi', di kesempatan yang luas. Artinya sangat sering beliau melakukan hal itu ya. Wa yata'arradu katsiran limadzahibin nahwiyyin, dan juga mengungkapkan, yata'arradu artinya mengedepankan, mengungkapkan banyak mazhab-mazhab nahwu. Di dalam tafsirnya beliau juga mengungkap banyak mazhab-mazhab nahwu. Wa yuwajjihu aqwalahum, dan mengungkapkan pendapat-pendapat mereka. Wa yurajjihu bihi ba'dal aqwal ala ba'din, dan juga mentarjih, memilih di antara yang kuat di antara pendapat-pendapat tersebut. Nah, ini gambaran bagaimana konsep bahasa nahwu dan syair di dalam tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Baik, sekalian, demikian gambaran dari tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.